Tes, satu, dua. Saya ucapkan selamat siang, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya undang kita bagi berdiri. Kita akan angkat sebuah lagu, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baiklah sudah tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Sungguh indah Kau Tuhan. Ya, Tuhan sungguh manis, sungguh indah. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau dapat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berdoa. Terima kasih Tuhan, pujian kami mengagungkan nama-Mu. Betapa indahnya Tuhan. Tempat pengungsian, tempat perlindungan, menara perlindungan bagi kami. Dan kami lari padamu ketika kami dalam bahaya, dalam kesulitan, dalam sakit, dalam persoalan. Dan Engkau merangkul kami, memeluk kami, dan berbisik pada kami bahwa Tuhan mengasihi kami, sanggup menyembuhkan kami, memberikan kepada kami berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ngambil bagian dalam pekerjaan yang kudus ini, supaya Engkau tahbiskan kami, berkati ibadah jemaat-Mu juga yang sedang bergegas, tibakan dengan selamat, tidak ada yang kurang, yang berhalangan dan yang sudah undur, tolong supaya mereka kembali datang
padamu. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Anasir kuasa kegelapan kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan kau semua keluar dari ruangan ini, dari pikiran kami. Biarlah roh Allah, roh kudus memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bahwa Tuhan juga perlindungan kita yang tinggi adalah Tuhan Yesus. Kita bagi berdiri, percaya saja. Ganti, Tuhan ampunilah dosaku. Dengan darah
keamanan, keselamatan yang berlimpah, juga mujizat kesembuhannya. Dan yang terakhir kita bagi berdiri. Tuhan selalu ampuni. Selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Lembut sekali Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami manusia yang tidak lepas dari kesalahan, baik dari perkataan, perbuatan, penglihatan, pandangan kami. Tuhan kiranya mengampuni kami, menguduskan kami. Layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu yang besar, yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, memberikan kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, pengharapan yang berlimpah-limpah bagi yang berputus asa. Biarlah kami menanti-nantikan firman-Mu, dan kami siap juga untuk melakukannya. Mujizat masih ada bagi kami. Kekuatan baru Kau limpahkan kepada kami. Tunjukkan jalan bagi kami supaya kami tidak tersesat, tapi kami berjalan pada terangnya firman sampai kami ke kota terang, kota idaman, kota mempelai, Yerusalem baru. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan. Ya, Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah 8 ayat 6. Pengkhotbah 8 ayat 6. Boleh dibaca? Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan dan Pengkhotbah ya, 8 ayat yang ke 6 terus. Saya ulangi. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan dan kejahatan manusia menekan dirinya.
Ya, baca sekali lagi. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan dan Ya. kejahatan manusia menekan dirinya. Ya, jadi karena untuk segala sesuatu ada waktu apa? Pengadilan. Dan kejahatan manusia menekan dirinya. Jadi apa yang menekan manusia? Kejahatan. Ya, semua kejahatan adalah dosa. Jadi yang menekan manusia itu kejahatan, akibat dari kejahatan itu dosa. Nah, inilah yang akan kita dengar supaya kita ini jangan terus menerus ditekan, ya, tertekan, tapi kita mau mengalami kebebasan, ya. Memang tertekan itu tidak enak, ya. Nah, ditekan, makin menekan, makin tertekan, makin menderita, makin tertekan, makin kita merasa sakit. Nah, itulah yang membuat manusia tertekan. Apa yang membuat manusia tertekan tadi? Kejahatan. Semua kejahatan adalah dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Ya, dosa itu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jadi kita mengurangi pelanggaran, jangan terus hidup dalam dosa. Ya. Itu disebut bertobat, ya. Bertobat itu artinya meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Kalau guru saya mengatakan jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan, bertobat. Apa jalan terpendek untuk ditolong oleh Tuhan? Bertobat. Karena dosa itu yang membuat manusia susah dalam kesulitan. Ya, kalau orangnya hidup benar, kudus, maka jalannya akan diratakan oleh Tuhan. Bukan tidak ada rintangan, tapi Tuhan meratakan. Gunung-gunung pun diratakan, lembah ditutup, yang berlekak-lekuk diluruskan. Ya, kalau kita mau hidup benar kepada Tuhan. Ya, jadi hidup di dunia ini memang ada saja kesalahan kita, ya, baik dalam perbuatan dan perkataan kita, ada saja kita berbuat salah, ya, berbuat salah. Dan memang Tuhan itu tidak langsung menghukum manusia, ya, tidak langsung menghukum manusia. Biasanya Allah itu memperingatkan dulu, diperingatkan, ya, diperingatkan supaya manusia jangan terus hidup dalam dosa, tapi bertobat. Ya, jadi tidak langsung orang dihukum oleh Tuhan begitu. Ya, diingatkan dulu, diperingatkan. Kalau tidak mau diperingatkan, barulah datang hukuman berupa ganjaran supaya sadar. Bukan untuk membinasakan, tapi menyadarkan manusia. Sebab Allah menghajar orang yang diakui sebagai anak. Di mana ada anak yang tidak pernah dihajar oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Jadi kalau orang bebas dari ganjaran, itu berarti bukan anak dia. Ya, itu anak mamser disebut. Anak mamser itu anak yang ya dibiarkan begitulah, tidak diperdulikan lagi, bukan anak yang dikasihi. Ya, tapi kalau anak itu dikasihi, ya biasanya lewat kata-kata, ditegur, dinasehati. Kalau tidak mau dengan kata-kata, baru dengan hajar.
dihajar, dicambuk. Ya, terkadang berbekas, sakit. Ya. Nah, itu jangan ditanggapi sebagai siksaan atau kebencian, tapi itulah tanda kasih. Ya. Allah menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, ketika dihajar memang tidak sakit, tapi begitu kita meninggalkan semua dosa kejahatan, maka kita akan merasakan hidup kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang sudah pada jalan yang benar, laluilah, jalanilah itu. Ya, jalanilah walaupun itu sulit, walaupun itu sukar, kalau itu jalan dari Tuhan, laluilah, jalanilah. Di sana Allah menyertai kita. Amin. Bukan berarti bersama Tuhan tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, ada saja. Ya, bersama Tuhan Yesus, murid-murid pun menghadapi badai, menghadapi gelombang, hampir tenggelam. Ya, jadi bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada badai. Cuman kalau ada Tuhan, Dia menyelesaikan masalah. Dia menghardik angin dan danau. Dia berkata, diam, tenanglah. Semua jadi teduh, tenang. Teduh, tenang. Perkataan Tuhan itu memang mengandung kuasa. Ya, laut, badai, tunduk kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Ya, jadi jangan bimbang, jangan ragu. Ya, Tuhan itu bisa menghentikan badai. Ada badai nggak nih sekarang? Atau sudah enak? Ya, tinggal ngadayu, nggak ada badai, nggak ada gelombang. Aduh, rasanya enak. Sudah mau dekat kepada pelabuhan. Aduh, enak. Sudah mau sampai pada tujuan. Ya, tapi kalaupun ada badai, ya, nah, Tuhan bisa menghentikan. Ya, karena Tuhan itu berkuasa. Ya, perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Bukan hanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi juga menghentikan segala badai dan gelombang. Badai dan gelombang ini bahasa sekarang itu sesuatu masalah yang membuat kita dalam ketakutan. Ya, badai sekarang ini masalah persoalan yang membuat kita dalam ketakutan yang seolah-olah mau menenggelamkan masa depan kita. Ya, menghancurkan masa depan kita. Ya, entah itu usaha, sekolah, pendidikan, masa depan kita. Ya, nah, Tuhan bisa menghentikan badai. Ya, nah, karena Tuhan itu berjalan di atas gelombang, di atas badai. Apa artinya? Tuhan bisa mengatasi badai dan gelombang. Ya. Maunya Tuhan juga kita begitu. Ya, kalaupun ada badai bisa diatasi. Amin. Sebelum berhenti kita bisa mengatasi. Kalau toh berhenti ya berhenti. Ya, Tuhan berkuasa. Ya, tetapi jangan takut. Ya, dalam Alkitab itu kata khawatir, kata jangan takut itu paling banyak. Ada ratusan kali, ya. Nah, jangan takut, jangan khawatir, ya. Tentang apapun tidak perlu dikhawatirkan, ditakutkan, ya. Karena janji Tuhan adalah perlindungan, penyertaan, kemenangan dalam tiap perjalanan kehidupan kita, ya. Sehingga kita tidak perlu dalam ketakutan. Tidak perlu dalam ketakutan atau tidak khawatir tentang apapun juga.
Ya, jadi jangan khawatir tentang apapun. Coba di mana itu? Aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Coba di mana itu? Ya. Ya, silakan kalau udah ketemu sekarang mah gampang ya di HP itu. Jangan khawatir atau serahkan khawatirmu. Di Mazmur ada ya, di Petrus ada. Ya, ketemu? Oh, gampang punya HP itu ya. Kerjasama. Dah ketemu? Dah? Ya? Berapa? Kuat ngomongnya kuat ya. Ya? Ya, coba 1 Korintus 7 ayat berapa? 32. Nanti ini dulu ya. Terus nanti ayat berapa? Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Iya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Iya. Terus mana lagi? Orang yang tidak Ya itu dulu. Ya. Terus mana lagi ayatnya? Hah? Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu." Iya, akan hidup. Jangan khawatir mengenai hidup. Hidup itu sudah menyangkut tubuh, jiwa, roh kita. Ini kehidupan. Ya. Jadi jangan khawatir mengenai hidupmu. Ya. Terus akan apa yang hendak kamu makan? ya, nggak usah khawatir. Ya, hidup itu memang perlu makan. Ada orang bisa hidup tanpa makan? Nggak ada. Kalau orang bisa hidup tanpa makan, nggak usah cari duit ya. Ya kan? Tapi orang harus makan. Ya. Makan. Harus minum. Tidak cukup hanya makan minum, harus berpakaian. Ya, harus punya tempat tinggal. Ya, harus punya kendaraan. Ya, banyaklah kebutuhan manusia, ya. Di rumah harus ada kompor gas, harus ada tabung gas, harus ada perabot rumah tangga. Ya, bagaimana kalau tidak minjam ke tetangga sekali 2 kali boleh. Ya, terus minjam kan. Nah, makanya masing-masing harus punya sendiri. Terus perhatikan. Akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Iya, mengenai apa yang dimakan dan dipakai. Ya, Tuhan mengatakan, lihatlah burung-burung di udara, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Lihat juga bunga lili, bunga bakung, ya, di padang, di lembah, didandani oleh Tuhan. Mungkin ini salah satu bunga yang terindah, terbaik, tercantik. Bunga bakung. Ya, kenapa dia bisa begitu bunga bakung? Ya, karena Tuhan mendandani dia, memberikan padanya keindahan. Kalau bunga bakung di padang didandani oleh Tuhan, terlebih kamu. Ya, hai
kamu yang kurang percaya. Ya, makanya murid-murid berkata, tambahilah iman kami. Nanti zaman akhir orang kehilangan iman, percaya. Maka itu berkata, apabila anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Coba di mana itu ya? Kalau anak manusia datang, adakah dia menemukan iman di bumi? Banyak nanti orang kehilangan iman. Tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Injil. Percaya itu kepada kekuatannya, kepada uang, ya, kepada setan-setan. Tapi kepada Tuhan tidak mau percaya dia. Ya. Ya. Udah ketemu? Ya, silakan baca. Ya? Ya, Lukas 18 ayat 8. Ya, dibaca ya, udah ada ditampilin. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, coba dulu ibu-ibu dulu baca. Kalau Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, adakah dia menemukan iman di bumi? Berarti yang dicari Tuhan nanti apa? Iman. Orang beriman. Bukan orang kaya. Bukan orang yang tersohor, berpangkat. Ya. Tapi adakah ia menemukan iman di bumi? Banyak orang nanti gugur imannya. Gugur imannya. Tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ya, seperti di Amerika, di Eropa itu, ya gereja-gereja itu padunya kosong. Kosong. Ya. Karena makmur. Yang ke gereja itu paling 2-3 orang. Yang cim-cim yang sudah tua. Ya, seperti di Inggris itu boleh bilang gereja hampir semua udah berubah, bukan gereja lagi. Ya. Sampai wali kotanya bukan orang-orang Kristen lagi. Dulu mah orang-orang Kristen wali kotanya. Kenapa? Makmur. Nggak ada yang kurang, uang berlimpah, harta berlimpah. Nah, hati-hati sudah terhadap kemakmuran, kepintaran, kekayaan, membuat orang tinggalkan Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya, nggak butuh lagi Tuhan. Semua sudah ada. Ya. Jadi mengandalkan uangnya, kepintarannya, hartanya, lupa kepada Tuhan. Belum ada saudara yang pernah ke Eropa? Belum pernah. Saya juga belum. Ya, itu bukan dongeng, itu fakta. Ya, ya paling-paling gereja besar cuman 2. Makanya dia berubah fungsi, udah kosongin aja, kan dia udah dijual. Perawatan gereja itu butuh bayar listriknya, ya, bayar itu, bayar ini semua, kosong aja, ya, berubah fungsi. Ya, kita ini bersyukur, ya, kita masih ada kerinduan mencari Tuhan. Banyak nanti iman gugur, tidak ada lagi iman. Nggak mau percaya Tuhan. Jadi ateis. Dari orang percaya menjadi ateis. Ya, coba betapa sakitnya hati Tuhan kalau dia ditinggal.
Tuhan tidak ada. Tuhan yang menciptakan manusia, memberikan napas kepadanya, memberikan semua yang dibutuhkan. Udara ini, yang kita hirup ini pemberian Tuhan. Coba kalau tidak ada udara, oksigen, bisa saudara hidup? Enggak, mati. Membunuh manusia tidak terlalu susah, tidak terlalu sukar bagi Tuhan. Enggak ada yang sukar bagi Tuhan. Coba enggak ada udara. Mati semua manusia. Ya, pengap semua manusia. Nggak bisa bernapas. Harusnya kita bersyukur. Masih kita diberi hidup, bersyukur. Jangan malas beribadah. Jangan lihat orang yang mundur. Ah, si anu mundur. Nah, udah disebut dalam Alkitab nanti banyak orang yang murtad. Meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang gugur dari iman. Ya, Tuhan Yesus juga kalau tidak berdoa buat murid-murid, dia berkata, aku berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Ini dua penyahutan dari Tuhan Yesus sebagai imam besar. Imam besar agung yang berdoa kepada Bapa supaya iman kita jangan sampai gugur. Kalau gugur imannya, tidak mau lagi percaya kepada, nggak ada lagi gunanya manusia. Biar dia kaya, biar dia punya segalanya, tapi kalau sudah tinggalkan Tuhan, tidak ada lagi. Tinggal nunggu matinya akan masuk neraka. Dibuang ke dalam api neraka yang tidak terpadamkan. Sudah gak terhitung manusia, berapa miliar manusia di dalam neraka. Gak bisa dihitung. Mulai dari zaman Adam sampai hari ini. Ya. Sudah kurang lebih berapa ribu tahun umur manusia di dunia ini. Dari Adam kepada Abraham 2000 tahun. Dari Abraham kepada Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus datang sampai sekarang 2023. Gak tahu berapa miliar jumlah manusia di neraka. Yang selamat itu sedikit. Ini pertanyaan murid-murid, sedikitkah orang yang selamat? Coba cari itu. Sedikitkah orang yang selamat? Jadi bukan banyak. Yang selamat itu sedikit. Zaman manusia, zaman Nuh berapa orang selamat? Zaman Nuh berapa orang selamat? Dari berapa orang? Dari sedunia. Ya. Cumanlah apa? Waktu Sodom dan Gomora ditunggang balikan, dua kota metropolitan pada waktu itu. Berapa orang yang selamat? Sodom dan Gomora waktu dibakar ditunggang balikan oleh Tuhan. Kalau zaman Nuh kan air bah. Kalau zaman Lut, api dan belerang turun dari atas, ditunggang balikan itu kota yang hebat itu. Ya. Berapa orang yang selamat? 3. Tadinya istrinya Lut juga selamat. Sudah selamat dia. Tapi mengerjakan keselamatan ini dia tidak setia. Alkitab mengatakan kerjakan keselamatanmu, jangan menoleh ke belakang. Jangan kembali kepada hidup lama. Tinggalkan dosa, tinggalkan terus. Jangan kembali pada hidup lama. Dan kepada Tuhan jangan jual-jual mahal. Jangan apa? Jual-jual mahal. Wah, pendeta itu yang butuh saya. Tuhan yang butuh saya. Tanpa kita pun Tuhan sudah mulia. Betul nggak? Tanpa saya pun Tuhan sudah mulia. Tapi kalau saya tanpa Tuhan, saya pasti binasa. Jadi Tuhan itu mengasihi manusia. Semua upaya dia usahakan. Supaya jangan ada manusia yang binasa. Sampai dia rela mati. Bayangkan.
Buat kita yang sudah rusak seperti ini, kita masih dibela oleh Tuhan. Rela Tuhan mati ganti dosa kita. Kalau Tuhan tidak rela mati, habis kita semua. Dosa kita akan tanggung. Akibatnya kita tanggung. Upah dosa adalah maut. Kita tanggung sendiri. Tapi lewat kematian Tuhan, dia rela mati. Itulah kasihnya Tuhan kepada orang berdosa. Ya, jadi kita tidak boleh dan jangan jual-jual apa? Jangan jual-jual apa? Kita yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh kita? Kita yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh kita? Kita yang butuh Tuhan. Ya. Tapi kok Tuhan mau butuh kita ya? Pernah nggak saudara habis pikir, kok kenapa manusia seperti saya ini kok Tuhan butuhkan? Malah dia cari kita. Orang berdosa. Dia cari orang berdosa. Bukan orang benar dicari. Kalau Allah mencari orang yang benar, tidak ada manusia yang benar. Seorang pun tidak. Semua manusia sudah menyeleweng, sudah berbuat dosa. Tapi Tuhan aneh. Maka Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Aneh. Dia mencari orang berdosa. Malah Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah-tambah banyak. Di situ kasih Allah, kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Isi kasih karunia itu kan keselamatan dan pengampunan. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Makanya disebut Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba Yohanes 1:14. Ini Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Oleh kasih karunia kamu dibenarkan. Coba ya, oleh kasih karunia kamu dibenarkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata kasih karunia itu adalah kata yang terindah dalam Alkitab. Kata yang terindah, termanis, terbesar dalam Alkitab. Nah, ini biasanya ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang hidupnya benar. Kenapa Nuh selamat tidak dihukum oleh Tuhan? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena Nuh hidupnya tidak bercacat. Nuh mendapat kasih karunia sehingga dia tidak binasa. Ya. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena hidupnya benar, tidak bercacat. Nah, tapi masa perjanjian baru, kasih karunia itu datangnya dari salib, ditujukan kepada orang-orang berdosa. Ya, pengampunan datang dari salib. Amin. Dulu Israel kan pernah bersungut-sungut waktu keluar dari Mesir. Mereka muak. Mereka berkata, akan mana ini kami sudah muak. Padahal mana itu paling enak itu. Paling enak. Ya. Rasanya seperti makanan yang terbuat dari madu manis. Muak juga. Israel. Akhirnya datang apa? Ular apa? Tedung. Israel dia apa? Dipatuk. Dipatuk
di padang gurun. Udah dipatuk, masuk racun. Ya, masuk racun, ular berbisa. Begitu sakitnya orang Israel. Ya, sakit, tergeletak. Gak berdaya apa-apa. Baru digigit ular. Ya, ular aja gak bisa dilawan. Habis Israel. Ya. Mulai mereka, kami sudah berdosa kepada Tuhan. Melawan Musa, melawan Tuhan. Mengaku dosa. Nah, untuk menolong Israel yang dipatuk oleh ular, bagaimana caranya? Tuhan suruh mendirikan ular tembaga. Ular tembaga di padang gurun. Ditegakkan sama Musa. Musa berkata, ayo lihat ke sini. Ya, supaya kamu hidup. Lalu orang melihat ular tembaga. Ya, coba ular tembaga, coba. Nah itu, ya. Semua yang melihat itu selamat. Racun itu tidak mematikan. Ya. Ular tembaga. Bilangan berapa itu? Ya, bilangan 21. Ayat berapa? Ayat 9. Nah, perhatikan. Pelan-pelan baca. Ya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipatut ular, dipangut ular, Apa dia? Dipakut. 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 dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Coba ibu-ibu dulu baca. Hebat ular tembaga ya, cuma melihat hidup. Lihat. Musa bilang, ayo, kamu sudah berdosa, lihat tuh. Saya tinggikan nih. Lihat. Yang melihat kepada ular tembaga itu tidak mati. Diampuni. Ini ular tembaga. Tembaga itu pehukuman. Apa artinya tembaga? Pehukuman. Makanya itu mesbah dari tembaga. Bejana pembasuhan dari tembaga. Kayu. Terbuat dari kayu disalut tembaga. Kayu itu manusia. Manusia itu sudah disalut dengan pehukuman Allah. Tidak ada manusia yang luput dari hukuman. Bagaimana caranya supaya luput dari hukuman? Lihatlah ular tembaga. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Begitu juga anak manusia ditinggikan. Coba di mana? Yohanes berapa itu? Coba Yohanes 3 mulai ayat 16 perhatikan. Perhatikan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, cuman modal percaya. Percaya artinya menerima. Apa artinya percaya? Menerima. Aku percaya pada Yesus. Aku menerima Yesus. Begitu kita percaya, kita selamat. Kalau pintu gerbang percaya. Begitu percaya, masuk sudah daerah halaman. Daerah kebenaran. Dibenarkan. Amin. Tapi tidak cukup hanya di halaman. Harus sampai ke ruang suci. Disucikan. Tidak cukup hanya disucikan. Harus sampai sempurna. Harus sampai apa? Sempurna. Amin.
sampai ke ruang Maha Kudus. Berapa ukuran Maha Kudus? Panjangnya berapa? 10 panjangnya. Lebarnya berapa? 10. Tingginya berapa? 10. 10 pangkat 3? 1000. Yerusalem itu kan panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Maka ini keemasan. Semua disalut emas. Di sorga itu kayu tidak ada. Tapi keemasan. Amin. Jalan-jalannya dari mana? Mas. Amin. Tuh enak ya. Nah, jalan-jalannya dari mana? Mas. Ini sudah enak nih. Sudah lumayan ya. Gini ya. Bagaimana saudara kalau jalan maka di surga itu emas itu diinjak. Tuhan hargai saudara sampai jalan-jalan saudara dari emas. Masih ingat makanannya apa? Mana sama apa? Apa? Buah pohon kehidupan. Mana itu bentuknya seperti apa? Ketumbar. Warnanya putih. Rasanya manis seperti apa? Madu. Ya. Kalau buah pohon kehidupan, udah pernah dimakan manusia? Belum. Nanti kalau dimakan hidup tapi dalam dosa, makanya diusir dia. Ya. Adam dan Hawa diusir dia. Ya, hidup tapi hidup dalam dosa. Maka diusir. Ya. Tapi nanti kita akan makan buah pohon kehidupan, makan mana, ya. Nah, sudah. Jadi hidup kita di dunia ini masih banyak perjuangan, ya. Masih banyak pergumulan, ya. Nah, tidak ada manusia yang tidak berjuang, tidak bergumul, termasuk saya. Ya. Kita ini dalam pergumulan perjuangan. Tapi ingatlah, pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Harus diingat ini. Kalau kita dalam pencobaan, Allah itu setia. Allah setia. Kesetiaan Allah di mana? Dia buka jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya. 1 Korintus berapa itu? 13 coba ya. Ini bagian-bagian terakhir. Mari. 1 Korintus berapa? Ya. Jadi jangan kita berkata, terlalu berat nih pencobaan. Enggak. Tidak melampaui kekuatan. Ya, 1 Korintus 13 berapa? 1 Korintus 10 ayat 13 ya? Yang benar atau 13 ayat 10? Hah? Ayo. Pencobaan yang kamu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya, berapa pencobaannya? Pencobaan yang kamu alami. Sedang mengalami apa? Pencobaan. Ya. Terus ulangi. Saya ulangi. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa. Jadi tidak ada yang luar biasa. Luar biasa ini pencobaan. Berkatnya yang luar biasa. Pencobaannya biasa. Amin. Nah, ya perhatikan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, tidak melebihi kekuatan manusia. Ini namanya kesetiaan Allah. Ya, terus. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya, Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai kita melampaui kekuatan kita. Terus
pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan Amin. keluar. Akan diberikan apa? Siapa memberikan jalan? Tuhan. Jalan apa? Keluar. Dari mana? Pencobaan. Ini firman Tuhan. Ya, saya nggak pernah khotbah di luar firman Tuhan. Ya. Terus? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, pencobaan itu tanggungan. Ya. Nah, jadi kita cakap bisa menanggung. Nanti juga akhirnya ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Ada solusi. Ada penyelesaian. Pasti Tuhan berikan penyelesaian. Ini loh jalan keluarnya. Ini loh solusinya. Ini loh pintunya. Nah, pasti ada pintu. Dan pintu itu terbuka sampai surga terbuka pada saudara. Amin. Wahyu 4 ayat 1 tuh. Perhatikan. Surga apa? Terbuka. Kalau surga sudah terbuka, apalagi perkara-perkara dunia. Ya, perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Sebuah pintu terbuka di mana? Di surga. Ya, pernah Yakub kan bermimpi di mana? Di Betel. Dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat. Ini tidak lain daripada rumah Tuhan. Betel itu rumah Tuhan. Dia lihat, malaikat-malaikat Allah turun naik. Turun, nah dia melihat pintu surga. Pintu terbuka. Amin. Celakanya kalau pintunya tertutup. Seperti kepada gadis yang bodoh. Bodoh kenapa? Tidak mempersiapkan minyak. Yang bijak mempersiapkan minyak. Yesus akan datang kembali. Pertama, sebagai raja. Di atas segala raja. Kedua, sebagai hakim yang adil. Nggak bisa disuap. Nggak bisa disuap. Yang ketiga, sebagai mempelai. Sebagai mempelai. Ya, jadi makanya gambar ini mempelai. Mempelai perempuan, pria, mempelai wanita. Kita nanti akan menjadi mempelai. Kalau saudara tidak mau jadi mempelainya Tuhan, jadi mempelai juga. Mempelainya setan. Dalam kitab Wahyu itu ada dua perempuan. Satu Babel, mempelainya setan. Satu perempuan yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah mempelainya Tuhan. Jadi hanya dua mempelai. Mempelainya Tuhan, kalau enggak mempelainya siapa? Setan. Mempelainya setan itu tadi apa namanya? Babel. Babel. Babel itu ada mulai dari mana? Dari Nimrod. Dikacaukan bahasa Nimrod. Ya, orang yang gagah perkasa di bumi. Kerajaan yang mulai dari Babel sampai sekarang rohnya ada. Ya, roh Babel. Ya. Nah, sudah biarlah kita menjadi tubuh Kristus. Mempelainya Tuhan. Amin. Nah, kalau saya dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, saya ini tubuh Kristus. Tubuh, ada kepala, ada suami yang bertanggung jawab pada keselamatan saya. Untuk keselamatan saya. Seperti saya punya istri. Istri sakit, pasti diusahakan sembuh. Ya, kita bela istri kita. Dibela. Begitu juga Tuhan Yesus terhadap saudara. Kalau saudara terima dia sebagai kepala, sebagai mempelai, dia akan mempertahankan hidupmu, membela engkau. Amin. Jadi tidak percuma kita terima dia sebagai kepala.
kita terima dia sebagai kepala, maka dia akan bertanggung jawab untuk keselamatan kita sebagai tubuh. Boleh, terakhir, Efesus pasal 5. Perhatikan. Ayat 22, baca. Ya. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu Amin. seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada siapa? Suami, bukan tanduk ya. Istri tanduklah, suami melawanlah dia. Mana lebih kuat, laki atau perempuan? Laki. Jangan-jangan 5 perempuan bisa dilawan sama laki-laki. Pukulan perempuan, paling pukulan perempuan. Oh, laki bisa hancur ya. Perhatikan terus. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Kristus itu menyelamatkan jemaat. Suami menyelamatkan tubuh. Amin. Kita ini tubuh Kristus. Dia membela saudara, menyelamatkan saudara. Ya, bukan hanya tidak masuk neraka, udah jelas saudara tidak akan masuk neraka. Di dunia ini pun Tuhan membela saudara. Perhatikan. Karena itu sebagai jemaat tunduklah kepada Kristus. Baca lu, ada yang salah. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Ada yang salah baca, coba. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya. demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jangan dipelesetkan tanduk ya. Tapi tunduk. Terus, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. iya, diserahkan dirinya seluruh hidupnya ya kepada istrinya. Istri itu juga menyerahkan diri seperti Kristus juga menyerahkan dirinya untuk kita. Terus perhatikan. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, ini firman untuk menyucikan kita. Jangan terus dalam dosa. Terus perhatikan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Iya, cemerlang, ini cemerlang nih. Matahari pakaiannya, bulan di bawah kaki, 12 bintang sebagai mahkota di atas kepala. Ini wahyu 12 nih. Ayat 1. Aku melihat seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kaki, 12 bintang sebagai mahkota di atas kepala. Semua terang. Ini mempelainya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus akan datang sebagai raja, sebagai hakim, dan sebagai mempelai. Di tengah malam terdengar suara berkata, "Song-songlah, mempelai datang." Amin. Mempelai datang. Terus perhatikan. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Iya, terus. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Terus. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, tinggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri. Jangan ditinggal istri, bersatu lagi kembali dengan ibu bapak. Salah. Ya, harus rela tinggalkan apa? Ibu bapak. Berdamping dengan istrinya. Terus perhatikan. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi nikah itu sebuah rahasia besar. Itu gambaran hubungan Kristus sebagai mempelai pria dan jemaat sebagai mempelai wanita. Terus perhatikan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku.
Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah hormati suaminya. Amin. Menghormati suami. Memang ada aja ya, tapi jarang di sini mah. Ada orang ceritain kejelekan suaminya, ceritain ya, terus suami saya begini. Suami saya menikah galak pisan. Sudah galak, pedit lagi sini. Sudah pedit, semuanya harus dikasih semua, nggak mau kerja sedikit pun. Di sini mah nggak, suami yang mau kerja lah. Amin. Amin. Ya, ini itu. Terus perhatikan pasalnya baik. Satu, perhatikan. Ya, jadi untuk anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Anak-anak taat kepada orang tua. Orang tua itu ibu dan bapak. Taati orang tua. Hai anak-anak, taat ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah sebenarnya. Efesus 6 ayat 1. Enak kalau anak nurut, umurnya panjang. Amin. Terus perhatikan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak yang nurut kepada orang tua berbahagia, umurnya panjang. Amin. Terus perhatikan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi orang tua jangan kerjanya marah kepada anak. Goblok. Udah dikasih tahu 2-3 kali nggak ngerti. Goblok. Tambah lagi goblok, sudah goblok, akhirnya anaknya jadi bodoh. Jadilah menurut perkataanmu. Iya kan? Jadilah menurut perkataanmu. Anakku nu pintar, nu cakap, nu getis. Nah, langsung bahagia umur panjang. Ya, terus perhatikan. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terus, Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, yang di dunia dengan takut dan gentar, ya. dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi sama seperti kepada Tuhan ya. Taatnya seorang bawahan kepada atasan. Jadi jangan waktu waktu dilihat baru, kalau nggak dilihat dia sudah pergi, kita seenaknya sekarang. Dilihat, nggak dilihat, dimandori, nggak dimandori, tetap laksanakan tugas dengan baik. Walaupun mungkin dia bekerja memberi upah tidak benar, tapi nanti Tuhanlah yang memberikan upah yang benar. Amin. Amin. Jadi begitu. Walaupun bos saya ngasih gaji saya tidak gede, nanti Tuhan kasih bonusnya. Amin. Nah itu, perhatikan terus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi bekerja sama seperti untuk Tuhan. Dimanapun kita bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi dilihat nggak dilihat, kerjakan dengan bagus. Nanti Tuhan akan membalas. Tuhan akan apa? Membalas, memberikan upah. Upahnya dari siapa?
Tuhan. Wah, masa hanya bebersih-bersih dapat upah, dapat upah. Ya. Kerjakan segala sesuatu dalam nama Tuhan seperti untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan seperti untuk siapa? Tuhan. Nanti dari Tuhan kita dapat upahnya. Terus perhatikan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ya, jangan mengancam. Terus Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. iya, Tuhan tidak memandang muka. Mau tuan, mau karyawan, ya di hadapan Tuhan sama. Mau kaya, mau miskin di hadapan Tuhan sama. Ya, jadi upahnya nanti dari Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang lihat dari surga, kasih upah. Upahnya besar. Upahmu besar di surga. Mari kita mau datang pada ya. Ya Tuhan, tiap jam. Kita perlu Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera teguh. Ya Tuhan, Tiap ku datang juru selamat, berkatilah. Dari awal kembali. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera teguh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Ya Tuhan,
Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada. Dia hadir sebagai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi juga Dia akan membuka jalan keluar dari semua pencobaan yang kita hadapi. Sehingga kita bisa keluar dari pencobaan, bisa lepas dari pencobaan. Kita menuju Yerusalem baru, kota idaman, kota mempelai. Haleluya, haleluya. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Kalau sakit, taruhkan tangan kiri pada penyakit. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Ibadah itu besar kuasanya, besar labanya, bisa mengatasi semua persoalan kami, masalah kami. Itu sebabnya Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk sekarang ini dan hari besok, hari akan datang. Ibadah ini menjangkau kebutuhan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memberi kepadamu apa yang kau perlukan di hari-hari ini. Buatlah mereka menang, buatlah mereka beruntung Tuhan, buatlah mereka berhasil, buatlah mereka bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Kami bersukacita karena nama kami sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alami, kami terima mujizat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji pujian, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian Sungguhku Bang. Oh, hati yang gembira, ya, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita menabur, kita akan menuai. Kita doakan mereka yang sakit, Nesa, Elkana lagi dirawat di rumah sakit, Bapak Stanley, Mama Yesaya, Opu Kembar, ya Samuel Felix, Pak Ateng, Ibu Ateng, ya kita doakan. Ibu Meike lagi sakit juga, ya. Ya, hari Selasa doa puasa, ya, buka
Di rumah masing-masing menu puasa, buka puasa disiapkan ya. Ya. Mulai jam 7:30 malam hari Senin sampai 7:30 malam hari Selasa ya. Haleluya. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Buat yang nama-namanya disebutkan, Tuhan tolong mereka, lawan mereka Tuhan, sebab Tuhan adalah tabib yang ajaib. Buat Nesa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dia, pulihkan dia. Biarlah perut yang sedang sakit dibuat Tuhan sembuh normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Elkana, pulihkan, sembuhkan sedang diopname. Pulihkan dia, Bapak Stanley juga sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Mama Yesaya juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Opu kembar, kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Samuel Felix juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Ateng, Bu Ateng. Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Dodi juga di Taman Kopo. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua mungkin. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak RT kami, Pak RW kami, pemerintahan setempat di sini, Pak Kepala Desa kami juga, Muspika Ngamprah juga berkati, Gubernur Jawa Barat berkati, Bupati Bandung Barat juga berkati, dan Pak Presiden Joko Widodo berkati, lembaga tinggi dan tertinggi negara, DPR, MPR, tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat